Record. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah datang di sesi kita hari ini. Nah, kita hari ini bahas Python lagi. Ini mungkin ini ada berapa 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 yang bilang kalau oh, Kak, kita kemarin menarik yang kita bahas-bahas ini, bahas-bahas apa namanya, bahas codingan, bahas apa orang bikin. Karena technically ini yang function dan lain-lain yang materi yes, sorry. Materi kita untuk yang ini agak terulang-ulang dan kalau sih jarang pakai juga sih return function. Jadi nanti ini untuk tugas ininya dan tugas summary-nya minggu satu minggu dua digabung aja. Itu belum assign, udah mendekati akhir minggu pun misalnya mau dibuat ini ya mepet banget. Jadi aku gabungin aja, aku kasih deck-nya, kita akan bahas sedikit yang lain. Jadi aku akan another code review, bukan code blue tapi code review. Terus nanti kita akan coba masuk ke Pandas. Nggak ada di sini nggak apa-apa. Nah, 3 10 keyboardnya. Oh, sih. Nah, kan masuk Pandas. Pandas apa ini? Modus. Nah, ini kita masuk library aja deh. Tapi nggak perlu sampai yang advance banget. Kita akan bahas modul. Ya, kita akan bahas modul aja. Oh ya, sama ini. Terus lagi menunggu. Ini ada beberapa yang udah retake ujian, ada beberapa yang udah pas. Kalau pas, congratulations. Kalau misalnya masih retake masih belum berhasil juga, nggak apa-apa. Not it's not a big it's not really big deal sebenarnya. Karena masih ada satu jenis sertifikasi lagi yang sebenarnya menjual juga. Jadi ada berapa yang tadi chat sama aku kayak Kak ini udah retake masih belum berhasil. Ada yang Kak ini alhamdulillah puji Tuhan ini udah retake berhasil. Jadi kalau yang berhasil congrats. Kalau yang belum berhasil no problem karena nanti kita bisa kejar di data analytics. Tetap bisa ngambil, jadi bukan yang kayak oh ini kalau ujian yang ini nggak lulus nggak bisa ngambil yang satunya. Enggak, materinya sebenarnya data analytics sama database tuh agak mirip-mirip. Berapa persen miripnya, apakah 11 12 9 10 10 11 tuh aku agak lupa, tapi lumayan mirip-mirip sih ininya. Malah mirip-mirip, jadi nggak nggak usah terlalu waduh udah nanti ini. Tapi kebanyakan sih kalau yang cerita itu improvement dibanding yang sebelumnya. Jadi paling nggak basicnya udah kan. Jadi masih ada waktu 1 bulan lebih untuk memperkuat basicnya yang ada. Jadi menang, no problem. Mau pasti ada ini kok. Nah, ada kemarin.
nanti pasti bisa kejar. Oke, buka kolab, buka kolab. Oh, sebelumnya kita ini kode review dulu deh. Hmm. Hmm. Oke, job function. Kita akan coba cari. Nah, ini sekalian buat, ini sebenarnya sih apa ya, kayak gimana caranya untuk kita melatih diri, kita untuk nyari tahu, misal orang, kita cari dataset apa ya, seru ya. Hmm, jadi kita pilih topik yang kira-kira semua orang itu bisa. Kayak gimana nyari nyari dataset itu, jangan pilih yang kalian misalnya, wah ini heart attack prediction paling pertama trending, atau diabetes data analysis. Tapi kita nggak ngerti ininya, kita nggak ngerti ilmunya. Jadi eh, kita kalau cari data tuh yang kira-kira kenapa dia naik, kenapa dia turun, kenapa dia ini, kita bisa kebayang. Terus mulai dari hal yang paling dekat dengan kalian. Maksudnya gimana nih? Yang dekat, misal kalau orang ekonomi udah bisa pakai data yang related with economics, data pertumbuhan, data UMKM, kayak gitu. Terus kalau data UMKM, data ini buat contoh. Terus kalau orang agribisnis itu related sama topiknya. Jadi paling nggak konteksnya tuh lebih eh, nah, tanggal 27. Kita ambil contoh cost of living. Kemarin apa e-commerce ya, sekarang healing data deh coba. Ada Uber dataset, dari dataset, sort by relevansi model, ini nggak bisa ini. Yang sort by usefulness. Hmm, kecil sih Uber Fair. Nah, stok data Uber. Ini kayaknya bisa. Nah, jadi di sini pertama-tama kalau kita lihat dataset mau coba,
kita lihat dulu about dataset yang kira-kira gambarin apa. Kita baca ini ngerti nggak kira-kira ini fields-nya atau kolomnya apa aja. Ini dulu sih yang pertama, description sama fields. Ini sebenarnya cara buat mempersingkat mempersingkat apa ya, proses kita kalau mau proses data, mau analisis, untuk lihat ini kira-kira dari sini konteksnya kita ngerti nggak. Oke, ya ada mau berapa lama ini. Terus kalau oh kita udah ngerti, kita baca topiknya ngerti. Next adalah dari dataset ini apa yang mau kita buktiin atau apa yang mau kita cari. Kita bisa lihat ini arah ininya, geolocation, terus verb. Kita bisa grouping daerah, misalnya oke. Ini kalau sumbu X, sumbu Y, ntar ditemuin jadi koordinat, I-nya berapa, ver ini ongkosnya berapa, kapan dia di ini, kapan dia di backup, sama drop. Oke, oke berarti ini objektif udah nulis, kita bisa pakai nih contoh datasetnya. Kita coba lihat apakah ada orang yang course data science saja dulu. Jadi kalau nggak ini ini jadi ambil pakai minyak jompo ya. Nah, sini kita lihat domain prediction, data analysis. Kita lihat nih dataset yang kita pakai sama nggak? Ini kadang-kadang kalau kita pakai, kita lihat GitHub, kita pakai Jupyter Notebook 99,4%. Kebanyakan pakai ini. Berpair prediction. Oh, ini sama nih. Nah, ini bisa, tapi dia nggak banyak cantumin kodenya. Ya, masalah. Ini contoh. Ini dia non code sih. Nah, ini Kenji. Kita bisa lihat notebook dia yang di sini. Kurang lebih sama. Tapi kita akan bahas proses yang dilakukan sama si ini. Nah, kalau di Medium sama Towards Data Science, ini analitik media. Jadi sana mau ada bilang itu dadah dulu Kenji. Dadah. Nanti ya. Wah, nanti ya kita akan ajarin. Ini nggak bisa Kenji, besok baru lihat video ini ya, binatang ya. Tapi nanti mau ya. Dadah. Nggak usah Kenji. Dia ngajar dulu ya. Kamu mau minum ya. Tuh, dia penasaran cara proses. Bentar ya. Ini eh, aku stop video mute ntar.
Benar sekali. Dia mau dijelasin, mau didongengin, gimana caranya untuk buat FRM analisis. Terus ini gimana untuk ini kalau misalnya ada yang mau connect di LinkedIn, feel free juga, nggak apa-apa, aman. Gitulah. Nah ini dia ada model workflow innovation process, dynamic open price, business problem, problem analysis. Oh enggak, ini enggak pakai ini. Kita pakai ini aja. Tapi di sini kita kode reviewnya nggak sampai ini. Tapi kayak gimana caranya dia proses, pre-processing, pertama kayak yang kemarin. Cuma karena ini dia di Medium, dia nggak naruh kodenya secara ini, kodenya secara apa, detail kayak oh ini. Tapi di sini dia menceritakan proses analisis dia kayak gimana. Dan ini tadi aku skimming dikit, ini juga contoh yang dia bagus untuk apa, nah, jadi sampai sampai evaluation analysis ini sampai kalau kemarin EDA kalau dia sampai analisis. Apakah kita perlu sampai sini? Nah, sebenarnya sih enggak. Kita sebenarnya sampai EDA visualisasi udah cukup. Kalau ini dia sampai yang data science model buat predictive modeling. Tapi apakah kalian kalau misal setelah belajar data analytics mau ke data science, mau sampai tingkat modeling, bagus kalau misalnya mau. Tapi enggak apa kayak nggak wajib. Karena paling enggak outcome dari program ini kalian bisa proses, bisa analisis data, bisa bikin dashboard. Nah kalau ini kita coba lihat. Tapi yang aku ambil di sini adalah struktur analisis dia. Nah, pertama ini dimulai problem statement atau overview. Jadi project ini tuh goals-nya tuh apa yang sini? Nah ini paling nggak why sama how-nya dan what-nya udah dapat. Why-nya apa? Dia pengen lihat, dia pengen bikin prediksi estimated price dari dan demand dari Uber. Karena kan di sini kita lihat dari dataset yang dia kasih ada koordinat dia mulai, koordinat dia selesai. Terus harganya berapa sama berparas identifier per amount, jamnya jam berapa. Di sini ada berapa insight atau berapa apa ya kayak orang kita nggak perlu analisa data, kita berpikir sederhana. Ini one of the key of data analyst itu adalah jangan overcomplicate. Kita mikirnya oh ini harus menang, tapi misal kita orang yang basic banget, orang basic kan ya, kita berpikir sederhana buat ini kira-kira kita punya ini, kita bisa nyari apa ya, oh ini ada koordinat selesai sama koordinat kita pick up, koordinat kita selesai. Oh, kita lihat harga, oh berarti kita bisa dong
nanti prediksi kalau jarak dari sini sampai sini berapa. Kalau nanti misal terus oh ada juga jam. Berarti jangan-jangan ada beberapa jam yang dia itu lebih mahal, ada beberapa lebih murah. Berarti dengan ini yang satu kita bisa prediksi kalau kita dari SCBD ke Kuningan pulang kerja bisa kita tebak nih harganya. Atau kalau pulang kerja sama jam pulang nggak pulang kerja. Terus kedua, kita juga bisa nyari ini nih. Nanti kira-kira lokasi mana aja yang dia tuh harganya naik. Atau kita bisa lihat juga jam berapa aja sih yang orang banyak pesan sama di koordinat mana sih yang orang tuh biasa pesan bareng-bareng. Nah, itu contoh gampangnya. Contoh berpikir sederhananya. Dan ini juga dipakai, ini model yang dipakai sama Grab, Uber, dan lain-lain. Karena kan mereka bisa dapat uh, untuk yang apa high fare itu dari sini. Ini sambil minum juga ya. Nah, ini problem statementnya itu. Dia benar, dia cuma ngambil estimated price, jadi kira-kira harganya berapa sama demand-nya. Jadi kayak berapa yang dia tuh, wah ini lagi tinggi banget faktornya. Nah, ini motivation sebenarnya nih, kenapa kita ngerjain ini sama hasilnya apa? Demand, oke, source, destination, location. Oke, berarti why-nya kita udah dapet, how-nya udah, gimana faktor apa aja yang kita cari, nah, sama kalau kita bisa nunjukin, cara nunjukinnya ini gimana sih? Why, how, what-nya udah ada, jadi orang baca ini dari awal udah jelas. Oh, ini memang tujuannya untuk ini. Kita dapat dengan cara ini, hasilnya kalau ini bisa berhasil, kita nyari misalnya ini sesuatunya. Oke, ini udah bagus, berarti kita lanjut jelasin tentang dataset. Oh, 693.000 booking dari 57 feature. Kayaknya sih bukan yang ini ya. 200.000, ini 200.000. Nah, ini bukan pakai dataset ini. Nah, terus dia nggak ngejelasin, dia nggak ngejelasin ini, ngejelasin gimana caranya atau code-nya, tapi dia cuma apa ya kayak ngejelasin rasional atau pemikiran dia kenapa kok melakukan ini pada pre-processing. Pre-processing itu kayak kemarin kita lihat ada kita lihat ada berapa nul data, terus nanti ada yang nul tuh kenapa nul, apakah mau di replace, terus masih ada yang loh kok ini bukannya itu perlu. Nah, di sini si apa tadi namanya nih Abhijit sama Rishab ini mereka berdua dia lebih lebih fokus ke sini nih nanti lebih fokus ke hasilnya. Jadi kalau yang pertama itu kan ya orang ini kan dia buat artikel untuk data scientist. Kayaknya ada dari ini. Nah, ini memang data scientist banget sih. Jadi pre-processing dia nggak perlu nunjukin udah kayak ya udah kalian pasti bisa sendiri. Kadang nggak akan nunjukin hasilnya. Tapi ini alasannya. Nah, dia nol data, none itu nol. Dia replace nol data dengan min. Bisa, bisa. Karena kalau misalnya dia replace-nya sama min, itu sama rata-ratanya ya, kalau datanya diagregatkan ya, dia akan tetap ke tengah juga. Kenapa nggak gituin sama nol?
Ingat yang kemarin kita buat outlier, outlier kalau nol malah langsung Z. Jadi dia ngilangin outliernya adalah dia pakai nilai rata. Kenapa kok dia nggak pakai median? Nah, ini sebenarnya bisa juga pakai median, tapi ya lebih sering orang pakai min. Terus dia kemudian menggunakan ini, menggunakan yang namanya correlation matrix. Ini datasetnya kita agak beda, jadi aku cuma jelasin apa yang dia lakukan. Dia kayak hubungin harga sama variabel satu, variabel dua. Ini kan kayak misal temperatur, ini sama temperatur, dia akan sama pasti dia eh, korelasinya satu. Jadi satu itu apa ya? Dia benar-benar apa ya? Satu naik, satunya naik juga. Maksudnya gimana? Kan pasti kalau sumbu X harga naik, ya sumbu Y kalau sama-sama harga juga naiknya sama sempurna. Cuma kalau kita lihat, ini sebenarnya masuk materi data analitik sih, tapi juga nggak apa-apa nih kita gabung-gabung dikit. Relasi itu ada positif sama negatif. Kayak contohnya gimana? Harga makanan, harga harga makin mahal, orang yang beli makin dikit. Berarti dia korelasinya negatif. Kalau korelasi positif, jadi kayak yang satu variabel satu harga, satu demand. Itu yang paling paling basic untuk anak ekonomi. Superman terbang ke atas, D itu down ke bawah, supply and demand curve. Tapi orang ngelihatnya kalau korelasi positif itu kayak eh, popularitas atau rating series di IMDb sama jumlah penonton. Biasanya kalau series popularitasnya makin tinggi atau jangan popularitas, popularitasnya ambilnya dari penonton juga autocorrelation nanti. Rating di IMDb atau kalau di ini My Anime List kalau suka anim-anim. Jadi rating dari series sama jumlah penonton. Kan bisa jadi tuh film ada series yang bagus banget, tapi yang nonton dikit. Kalau Star Wars tuh kayak nonton Andor. Film bagus, tapi yang nonton dikit. Tapi secara general, makin bagus ratingnya suatu film, suatu series, orang yang nonton akan semakin banyak. Jadi korelasinya tuh positif. Kalau yang negatif tadi harga makin tinggi, orang-orang yang beli makin turun. Jadi satu naik, satu turun. Makin dia tuh dekat ke satu, berarti makin tinggi. Maksudnya gimana? Nah, rating rating tinggi, orang yang nonton tinggi juga. Kalau korelasinya nol, nggak berhubungan. Kayak contohnya apa ya? Ambil contoh jumlah apa follower kode blue sama harga cabai di pasar. Itu kan ke mau bikin cocokologi juga orangnya nggak ada hubungannya, nggak nyambung sama sekali. Mau followernya kode blue naik sampai 1 juta orang, harga 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 cabai pasar ya nggak terpengaruh sama dia. Jadi dia itu ini nol. Jadi jangan salah, kalau dia semakin mendekati satu, itu tandanya dia korelasinya makin positif, review makin bagus, yang akan makin banyak. Semakin mendekati min satu, dia itu akan semakin
hubungan terbalik, yang satu nambah, satu kurang. Kalau misalnya nol, nggak nyambung, nggak berhubungan. Nah, korelasi ini dia nggak, bukan sebab akibat, tapi kayak hubungan. Kalau sebab akibat itu nanti namanya, nah, ini gara-gara ada anak statistik jadi takut ada komen-komen. Tapi kalau di sini ada anak apa, ada anak statistik ada sih. Terus kayak mau dikoreksi di ini aja, di PM aja boleh, atau langsung chat juga nggak apa-apa. Itu nggak ini kok, bukan apa kayak wah ini tidak menghargai atau apa, tapi nggak apa-apa. Nah, kalau yang sebab akibat itu kausalitas, sebab akibat. Korelasi ya hubungan aja, apakah benar-benar mempengaruhi, jika ini maka ini, itu kalau yang mendekati satu. Ini correlation matrix, jadi dilihat hubungan antar variabel. Ini kalau ini kok garis miring ini satu, ya karena ini kayak ini sama multiplier distance price. Ini sebelum EDA, tapi ada berapa orang exploratory data analysis. Ini yang visualisasi awal. Nah, terus yang ini dia ngubungin latitude dan longitude, sumbu X, sumbu Y di dalam apa, dalam titik koordinat dari sebuah dia merge datanya terus nanti save as map. Jadi dia gabungin. Terus baru nih exploratory data analysis. Dia melihat, dia explore data di awal. Dia lihat berdasarkan 15, 20, 30, killer day. Oh, dia lihat berapa sih jumlah ini. Ini dia lihat, dia ngebagi date-nya ini, dia date-nya ini dia ekstrak. Ini bukan dataset yang sama, tapi prosesnya sama. Dia ekstrak, dia pisah day, tanggal, di bulan. Terus ini dia lihat tanggal tanggal berapa sih yang banyak ini, yang banyak dipakai. Oh, ternyata kalau di sini pas tanggal 0 sampai 5 ya banyak, tapi setelah 25 paling banyak 25 sampai 30. Jadi kayak oh ini berarti ada asumsi orang itu kalau gajian dia baru naik Uber. Biasanya naik naik Gojek, sekarang jadi naik Uber. Terus dia lihat lagi pasti jam berapa orang-orang banyak pesen. Ternyata kalau 0 sampai 5 subuh, ini dari tengah malam sampai subuh yang pesen dikit. 5 sampai 7 dikit, jam kerja. Nah, sini jam kantor banyak. Tapi paling banyak tengah malam. Terus habis itu dia lihat juga scatter plot untuk lihat harganya gimana. Kalau suhu makin tinggi, harganya makin tinggi juga enggak. Terus harga sama distance. Nah, kebanyakan di sini. Terus kemarin ada yang nanya, ada yang pernah belajar dikit data analytics sebelumnya. Terus dia bilang, oh ini kalau EDA, Exploratory Data Analysis itu harus divisualisasi itu semua atau enggak?
Itu good question. Dulu waktu aku ngambil bootcamp data data science juga, dia, nah, wah ini kita ada yang bilang perlu, ada yang bilang enggak, tapi kalau menurutku adalah yang menurut kita itu kira-kira perlu. Menurut kita dari mana? Itu kembali ke asumsi analis atau asumsi pembuat analisa. Karena kan ini hubungan dua variabel, kita mau lihat persebarannya gimana. Oh, kata persebarannya ada yang aneh nih. Nah, itu kita explore di sana lebih jauh. Jadi sebenarnya EDA ini lebih ke mentes hipotesis kita yang awal ini, atau kita explore hubungan antar variabel ini, variabel itu. Tuh, ternyata ini ada topik yang kira-kira menarik nih. Dari hasil visualisasi ini, kita kayaknya harus explore lebih jauh deh. Ini kayak price jauh banget malah. Jadi pengaruhnya distance sama price. Terus bawah kita lihat Uber sama Lyft, itu persebaran datanya gimana waktu lagi yang hyper, yang apa sih istilahnya tuh, kalau yang orang-orang, kalau ojol-ojol itu kan yang ini zona merah atau apa gitu yang nanti lebih gede. Nah, ternyata di sini ini Uber lumayan ini nih, search-nya biasanya nggak terlalu tinggi walaupun dia tempatnya jaraknya jauh-jauh 7 kilo. Sedangkan kalau Lyft eh, dia jaraknya yang cuma 5 kilo aja bisa naiknya udah luar biasa. Nah, habis ini dia buat prediction model, dia buat linear regression, dia nyari apa ya istilahnya itu, regresi itu nyari gimana caranya ini, package kata-katanya, cari tahu hubungan antara dua variabel. Contohnya gimana sih regresi buat baseline? Ini sebenarnya kita nggak nggak sampai jalanin ini ya, tapi aku cuma kasih sedikit 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 insight. Karena kalau regresi kalian pasti masih, data analytics itu masih dapat. Terus kalau misalnya di kuliah kuliah banyak juga nih regresi. Ini regresi itu gini, misal kita punya satu, kita mau research tentang makanan, makanan enak atau enggak, kembali dengan notepad, notepad. Ini ntar di data analytics nggak tahu apakah masuk juga atau enggak, tapi sebagai data analis penting. Ini kita punya makanan enak. Hal yang mempengaruhi apa aja? Ini kalau dulu bikin, untuk asma bikin buat apa ya? Oh, buat hal yang mempengaruhi, misal rasa, ngaruh banget nih makanan ini. Rasa gurih. Jadi makin gurih, makanan makin enak. Kualitas bahan makanan. Nah, ini juga pengaruh banget. Terus habis itu pengaruhi makanan enak, misal kebersihan. Ngaruhnya lumayan tapi nggak ini. Terus habis itu harga. Nah, ini misal nggak terlalu berpengaruh, tapi makin mahal, kita persepsinya malah makin nggak enak karena makannya sambil mikir-mikir,
Kenapa yang ini bisa buat begini? Terus apalagi harga, misal kita faktor itu rasa pahit, makin pahit makin nggak enak. Rasa pahit. Ini review code blue, review TikTok, review TikTok. Apakah pengaruhin ya? Lumayan pengaruhin. Nah, di sini kita bisa buat model yang akan ngejelasin dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 variabel ini, nanti kira-kira di kasus dunia nyata ini benar-benar menggambarkan atau enggak. Ini rasa gurih nih. Apa ya? Tapi rasa gurih. Tiga, empat, lima. Ini kalau buat yang apa skripsi kayak gini banyak nih. Nah, jadi nanti kita tinggal bikin model ini ya. Rasa enak sama dengan faktor E1, jangan E deh, M deh, M. Ya, variabel 1 plus 2 plus M3 plus M4 dikurang M5 kurang M6. Kenapa kok dia itu sekarang hubungannya ah, negatif? Ini M1 X1 sih, tapi plus error. Error itu apa? Faktor-faktor yang di luar ini. Karena bisa jadi ada beberapa faktor lain kayak uh, fresh, kesegaran bahan, bisa jadi pengaruh tapi nggak kita masukin, itu masuknya ke E. Nanti di sini begitu kita coba pakai Python, pakai Matplotlib atau pakai Pandas bisa. Nah, kalau kalian pakai ini, pakai Diffuse, Tata, terus apa lagi? Infuse, Tata, yang predicting SPSS itu bisa kelihatan berapa ini kayak R square, dia berapa persen sih model ini menggambarkan yang kita yang kita cari. Mean square error, nah itu data analytics, data science semua, random forest, jadi kayak decision tree itu hampir sama kayak yang index, tapi kenapa dia forest? Karena decision tree banyak dia kumpulin jadi satu. Ini kayak nearest neighbor nih, clustering yang mirip-mirip pada berapa neural network. Dari advanced one kita nggak sampai sini. Terus dia akhirnya bikin hasil prediksinya apa, analisanya gimana. Nah ini kita nggak baca, tapi yang dia lakukan dia coba modelingnya pakai 1, 2, 3, 4, 5 faktor, terus dia nyari yang R square-nya itu paling besar. Nah, terus nanti kita lihat dia modeling pakai apa.
Misal ketemu nih modeling yang lebih cocok pakai ini, nanti untuk predictive modeling untuk next next apa istilahnya ya, untuk selanjutnya dia akan pakai model ini untuk memprediksi. Karena setelah dia coba di dataset yang kita pakai, hasilnya paling bagus ini. Berarti next-nya ada dataset baru, dia akan atau dia buat tren gimana pakai metode ini. Tapi kita nggak sampai sana, tapi contoh orang untuk proses data analisis. Terus kok ini kan data science Kak, data science sama data analytics bukannya beda ya? Sebenarnya memang aku bisa bilang dia serumpun ini. Cuma yang satu dia lebih fokus ke ini nih bikin robust model, terus yang satunya itu kita lebih bikin kayak visualisasi, ini kita kasih insight. Karena kalau misalnya kalian coba baca orang ini kalau yang sampai sini, nah processing ini belum masih bahasanya tuh masih orang awam bisa. Pas IDE ini udah mulai, oh ini bayang nih dikit visualisasi sampai sini, scatter plot nih dijelasin hubungannya, bla 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 bla. Terus oh ternyata di sini Uber sama Lyft, Uber tuh eh, hypernya lebih gede ya. Ini nggak perlu bahasa, nggak perlu alien yang ini. Terus evaluation matrix sampai bawah tuh udah bahasanya advance, bahasa dewa semua itu. Apakah ini salah? Enggak juga. Karena tergantung siapa target orang yang mau kita sampaikan. Nah, tapi ini contoh yang bagus. Nah ini kalau ini dia pakai ya pull request warfare di GitHub. Mau diambil bisa full. Ntar kalau udah babak bonus deh cara untuk ininya paketnya. Jadi bisa buat dibaca-baca. Tapi model ini juga bisa lihat model lain. Nah ini contoh kalau dia pakai ini yang versi yang nggak pakai bahasa dewa, ini proses kerjanya sama, cek data types, info. Nah di sini kita nanti bisa lihat nih sebenarnya kalau Python project isinya semua pasti banyak kan sama, tapi dia nggak banyak bercerita di sini. Why how what-nya ada, tapi dia nggak ini, jadi nggak sebagus yang tadi. Di sini dia cuma ngejelasin ini, jadi still better ini. Processing, figure selection, predictive modeling, data exploration, dia ngambil segala macam, import dataset, terus dia data cleaning, cek ada empty, ternyata nggak ada, oh ternyata datanya drop off longitude kan, jadi dia naik tapi nggak ini nggak turun, datanya nol. Udah ini kayaknya di drop karena berarti masalah sama datanya karena nggak bisa
nggak bisa di apa ya, mendingan di drop aja kalau kayak gini karena datanya nggak lengkap dan diutak-atik juga susah. Karena masa yang ini dia ada pick up tapi tiba-tiba ada satu yang nggak kayak ini, nggak ke detect pas dia turun. Terus dia buat ini sebagai koordinat, terus cek data type-nya, lihat unique value, micro, terus baru EDA. Ya buat scatter plot persebaran datanya di mana aja. Sebenarnya ini perlu atau enggak? It depends. Karena ternyata datanya berbagai tempat. Wah berarti kalau ini harganya bisa jadi karakteristik yang orang yang user ini, user di mana ini? Iran. Ini tuh jelek. Nah ini di Brazil sama ini di mana nih? Di Suriname, di Suriname tadi. Ini Afrika, Iran, ini bisa ini nature ini beda, nature dan distribusinya, terus per kategori. Terus ini kok dia nggak nggak dibuat urutan ya, berapa urutan nih? Harusnya Q1, Q2, Q3, Q4, tapi ya sudahlah. Terus overlay segment, masuk ke Q4, setiap visualisasi. Ini sebenarnya nggak ngerti ngapain dia bikin numeric feature distribution karena dia mah dari awal dari sebelum kaget saya. Nggak harusnya lah, untuk koordinat dia nggak perlu ini sih. Distance seharusnya perlu untuk lihat persebarannya gimana. Dan mungkin dia perlu juga mau lihat dia lebih banyak di bujur timur, bujur barat. Anyway, kita ini aja. Skip, dia proses pre-processing. Kalau ada duplikat dia hapus. Sebenarnya nggak, harusnya ini nggak kalau menurutku. Kenapa? Karena duplikat row-nya dia lihat pick up sama drop off-nya itu sama. Ini sebenarnya sih aku nggak kalau aku pakai perspektifku sih kayak ini agak agak apa ya, bisa jadi salah proses. Kenapa? Eh, Trip yang isinya kita ke sekolah, kita ke kampus, kita ke kantor, pasti bisa jadi dalam seminggu itu kita punya 5 transaksi sama apa ya, karena rumah kita sama rumah ke kampus atau kantor kita nggak berubah semua, kecuali kalau dia tambahin sama date media drop duplicate, ya oke okay lah. Terus yang dia yang tadi nggak ada ini, nggak ada, kayak ada satu value di mana dia ada titik drop off, titik pick up tapi nggak ada drop off tuh di drop apa, categorical jadiin dia convert convert, ingat kayak kemarin SQL kita convert type. Nah, terus dia hitung, dia bagi weekday, year, hourly, monthly, remove outlier. Kalau kita break dulu aja deh. Kita ketemu lagi 826 kelompok 3 kalau udah ada ini, udah ada apa namanya itu, udah ada ice breaking, kalau disiapin. Kita ketemu 10 menit ya.
8:26 ya. Di 10 minutes.
Oke, kita lanjut. Nah, untuk kelompok tiga udah siap untuk ice breakingnya. Siapin games. Oke, siap. Monggo dipersiapkan ya full stop share. Sama ini dan preferensi ya, belum. Tes tes. Tes tes kedengeran nggak? Kedengeran tapi ini eh, kedengeran tapi agak pelan. Kalau sekarang gimana Kak? Oke, mantap. Oke. Eh, Sebelumnya mungkin ini gamenya kurang kurang bagus ya karena buatnya dadakan. Jadi nanti balesnya bisa lewat chat atau enggak bisa langsung on mic aja. Untuk gamenya ini nggak ada skor-skoran, yang bisa jawab tinggal jawab aja gitu. Mungkin langsung ke soal yang pertama ya. Bisa langsung ditebak di chat. Kelompok tiga juga boleh boleh ikut kok karena ini kebetulan aku sendiri yang buat. Gimana cara nampilin? Apa ini, si Dinda nggak usah keluar rumah? Bukan, nolnya dihilangin, nggak usah keluar rumah. Ada yang lain nggak? Ayo ayo, Telegram. Cuacanya kan masih hujan. Nah ini nih. Mungkin langsung gue buka jawabannya ya, karena ini siapa namanya? Ada yang bener. Bentar bentar. Iya, jawabannya adalah karena masih mendung, belum hujan, jadi nggak perlu bingung-bingung, nggak usah dipakai payungnya. Tadi siapa yang jawab pertama? Ini nih, Muhammad Fadil. Nah, ini bener tuh. Terus soal yang kedua, berapakah nilai dari 29 dikurangi satu? Yang pasti bukan 28 ya. Ayo, ayo. Syntax error. Karena masih string. Bisa juga.
clue-nya 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 Romawi. Ayo, yang jawab apa cuma Kak Agung? Kayaknya emang susah sih, karena ini emang sebenarnya juga apa ya? Aku aja awalnya nggak tahu jawabannya gitu. Aku juga cuma lihat kunci. Oke, mungkin langsung dibuka aja ya. Jawabannya itu 30. Nah ini, Kak Agung mungkin hampir, ya bener juga sih itu. Cuma hampir bener. Jadi, eh 29 itu kan, Romawinya itu kan XX 1X. Nah, dikurangi satu jadinya triple X. Atau bisa disebut 30. Betul. Soal yang ke berapa ya? Aku lupa. Mungkin bisa langsung dijawab aja. Ya ini bener banget. Tadi siapa Excel dan kawan-kawan. Karena emang soalnya kayaknya gampang banget. Jawabannya tetap 15 menit. Karena direbusnya bareng-bareng. Telur 1 jam lagi ngerebus telur. Terus mau masak. Jadi lama. Langsung lanjut. Saat dibalik, angka akan berkurang 3. Nah, apakah itu? Ini kayaknya soalnya kemudahan apa gimana ya? Nurul Hidayati, angka 9. Ada yang lain enggak? Ya, enggak ada karena memang jawabannya adalah angka 9. Benar untuk Nurul Hidayati. Nah ini nih, soal selanjutnya. Dua pria mencoba menyeberangi sungai dengan perahu yang hanya mampu mengangkut 1 orang. Namun keduanya harus berhasil menyeberangi sungai. Bagaimana caranya? Bisa juga yang satu renang. Tunggu musim kemarau. Ah, ini sungainya nggak mungkin kering ini. Panggil grab. Grab selalu bisa. Tinggal. Udah lagi. Naik buaya. Naik buaya. Mungkin langsung dijawab. Langsung bilang jawabannya aja ya. Jawabannya itu mereka berada di tepi sungai yang berbeda. Jadi hanya perlu gantian perahu aja. Kan nggak ada keterangan dua orangnya di tempat yang sama gitu. Hmm, hmm, hmm. Terus soal selanjutnya. Nah ini nih. Ini agak pakai logika. Jika 606 sama dengan 3, 303 sama dengan 1, lalu berapakah nilai dari 603? Ayo, yang matematikawan. Rin, bingung.
Ayo, siapa lagi? Nah, ini benar. Pak Hadi ini benar. Gimana? Pak Hadi bisa jelasin nggak kenapa Dora? Kenapa jawabannya dua? Jawabannya adalah dua. Pak Hadi udah benar. Jadi langsung ku jelasin aja ya. Jadi di sini itu kita tuh menghitung eh, jumlah lingkarannya. 606 itu lingkarannya 3. Ada di angka 6, 0 sama 6. Terus 303 itu satu karena lingkarannya itu cuma ada di angka 0. Angka 3 itu nggak ada lingkarannya. Terus di 603 itu lingkarannya 2. Jadi jawabannya adalah 2. Tuh Hadi benar. Terus yang ketiga, benda apa yang bisa mengeluarkan orang yang ada di dalam rumah? Nah ini gampang nih. Pintu dari Eli, Lia, Renita. Ada yang lain nggak? Kompor. Bisa semua sih. Ih, kepikiran. Kompor. Oke. Eh, mungkin langsung gue buka aja karena belum ada yang benar. Jawabannya adalah bel rumah. Kayak bertamu gitu. Paket. Nah ya tuh. Kalau orang paket biasanya kan menekan bel rumah tuh. Terus langsung lanjut aja kali ya. Karena tidak ada yang benar. Oke. Nah ini sekarang pakai logika lagi nih. Ini soal tersusah mungkin ya. Jika 8 tambah 8 91, 91 dikurangi 1 itu 6. Lalu berapa kali nilai diri 80 dikurangi 14? Oke, Sophia Balkis 99. Ada yang lain nggak? Mungkin langsung ke jawabannya aja kali ya. Jawabannya adalah benar, Sophia Balkis 99. Sophia bisa jelasin nggak kenapa kamu jawab 99? Oke, mungkin biar cepat langsung gue jelasin. Jadi 8 tambah 8 itu 16. Nah, angkanya tuh dibalik. Nah, itu benar tuh. Tunggu saja nanti hasilnya dibalik. 16 dibalik jadi 91. Terus 90 dibalik 06. Nah, kalau 80 kurang 15 kan 66 dibalik 99. Gitu. Nah, ini terus selanjutnya suka naik angkot tapi nggak pernah bayar ongkos. Siapakah dia? Oke, ini kayaknya gampang nih. Langsung bener-bener. Jawabannya adalah bener supir angkot karena dia yang dapetin duitnya. Terus selanjutnya ke apa yang bikin lelah? Kira beliau-beliau ini kebosanan.
ke Bogor. Dari terlihat-lihat kayaknya si Nurul tuh punya kunci jawaban ini. Kebobolan 7-0 lah. Glory Glory Man United. Yuk. Ini kayaknya si Nurul punya kuncinya loh. Jawabannya adalah ke Bogor jalan kaki. Lanjut, kota apa yang banyak bapak-bapaknya? Yuk, Nurul pasti bisa jawab nih. Mana Nurul? Jonggol. Nah itu tuh. Akhirnya kelompok tiga ada yang keluar. Purwodeni. Purwodeni. Oke, jadi jawaban yang benar adalah ya Adinda dan Lia. Jawabannya benar, Purwodadi. Kayaknya ini hampir hampir selesai sih. Bentar lagi. Benda apa yang dibalik selalu rusak? Nurul, kasur. Ada yang lain? Kayaknya emang udah bener sih jawabannya si Nurul ini. Karena memang cepat. Jawabannya adalah kasur. Terus yang selanjutnya, kayak hampir selesai. Angka itu nilainya sampai tak hingga. Angka apa yang paling tinggi? Nah, 9. Ada yang lain enggak? Satu enggak sih? Angkat. Angkat. Oke, langsung kubuka aja kayaknya. Karena enggak ada yang benar. Tidak ada WKWK. Jawabannya adalah angkasa. Itu yang paling tinggi tuh. Terus selanjutnya, matahari apa yang jumlahnya ada 2? Nah, langsung siapa itu? Eli, matahari. Ada yang lain? Matahari departemen store. Tapi samping-sampingkan matanya Mas Heri. Benar juga sebenarnya sih. Jawabannya adalah mata harimau. Tapi matanya Mas Heri juga benar. Tapi kalau dikunci mata harimau. Oke, ternyata udah selesai, guys. Emang soalnya cuma dikit sih. Mungkin itu aja yang bisa kelompok tiga sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam bermain game. Terima kasih. Oke, Mas Rijal, thank you. Seru sekali. Nah, kita suka main receh-recehan. Oke, kita akan lanjut lagi. Kembali share screen. Ini kita kode review. Ini kan banyak banget sih. Baru di data manipulation, extraction kita nggak sampai sini. Tapi ya, inilah contoh
kenapa kok orang yang tadi overpair ini dia ngerjain yang sangat-sangat apa ya, dibilang non artikel non technical, tapi ya ini kayak contoh aja. Nanti kalau data analytics seperti itu. Oh, nah, jadi ini kita akan bahas modul. Jadi bridging untuk materi besok, kan besok minggu Jumat ke depan data analytics, kita belajar cara baca. Dan untuk tugas yang summary minggu pertama digabungin ya sama ini. Digabungin aja sama nanti tugas yang minggu satu minggu dua jadi satu. Nanti buat nilainya gimana? Jangan kan satu nilai buat dua ini 2 minggu. Jadi nanti buat jadi pecah dua. Biasa nggak masalah, bisa di kok, bisa diatur. Nah, terus ini kita akan baca dictionary, if else, in casting, kemudian itu kemarin udah semua ya. Sama lihat reportnya dulu. Function kemarin kita, oh iya yang return value, recursion. Nah, kita masuk sini dulu deh. Sebelum kita masuk ke Pemda Array modul. Ini kayaknya materi yang kemarin aku lupa. Penting juga penting, tapi lupaan aja. Ini kita pakai ini aja deh. Nah, yang built-in aja. Karena sebenarnya nggak terlalu beda jauh sama ini. Yang kemarin kan kita uh, function belum belum detail. Nih kita balik parameter argumen. Jadi parameter argumen itu apa sih? Jadi ini ada kayak informasi-informasi yang bisa kita tarik menjadi sebuah function. Nah, nih kita contoh nih, kemarin kan kita define function. Kita function yang isinya, ini kita buat my function yang isinya first name, last name. Terus kita coba print first name spasi last name juga. Nah, terus kita isi nih my function di mana si f name-nya untuk Emil, terus ini si refsness, Emil refsness. Contoh function. Jadi dia define nanti kita function terus kita set dia sebagai apa. Kalau cuma Emil aja apa yang akan terjadi? Jadi nggak ada ini ya, nggak ada last name-nya. Dia akan error. Nah, trace back ini missing one position. Tapi kalau kita kasih koma, last name tetap kosong, harus kita isi sesuatu. Di sini baru bisa. Ting. Nah, terus ini arbitrary argument.
Nah, coba nih. Youngest child is nomor. Isi 012. Nah, ini kita ngisi, kita define my function sebagai kids. Nah, ini maksudnya ini kids kasih bintang. Ini apa sih? Kita nggak tahu nih. Kan kalau yang tadi, yang pertama kan name last name. Nah, ini dia nggak tahu berapa kidsnya dia. Ini anak yang nomor 3. Oh, ini kok 2? Ingat kalau Python itu dimulai dari nol, padahal kayak Pertamina. Terus kalau misalnya kita tambah lagi gimana? Jadi anaknya ternyata dia bukan 3 tapi 4. Misal namanya sama Hendra. Hendro. Tetap yang akan diambil si Linus. Kenapa? Karena di sini print yang child adalah anak nomor 3. Tapi kalau kita misal nggak tahu nih, kids-nya dia ada berapa. Jadi define my function, terus bintang, itu nanti berapapun jumlahnya. Jadi mau dia 1, 2, 3, 4, 5 sampai berapapun bisa masuk. Di youngest child, terus kids, itu nama functionnya kita. Nomor berapa? Ini sebenarnya yang harusnya dibahas kemarin sih. Ini buat nanti tugas summary dari sini. Ya. Ini kita bisa juga buat kayak gini. Define my function sebagai child 1, child 2, child 3. Terus kita my function, kita declare variabel child 1 adalah siapa, child 2 siapa, child 3 siapa. Ini sebenarnya sama kayak matematik sih. Child 1 tuh X, child 2 tuh Y, child 3 tuh Z. Terus define my function X apa, Y apa, Z apa. The child, yang this child is, sorry. Nah, ini nih. Ini namanya quarks. Quarks. Nah, ini sebenarnya quarks ini terdengar kayak nama sesuatu yang ada di Star Wars. Quarks. Nah, ini quarks ini artinya 2 bintang ini. Apa yang terjadi? Kita nggak tahu nih. Argumennya kit, ini isinya bakal kita isi apa? Kita gimana? Jadi kita pakai dictionary. Kita buat first name, last name, date of birth misalnya. Terus kita nanti nggak tahu yang mau kita panggil argumennya itu apa, kita mau last name, apakah kita mau first name, mau address atau apa. Jadi kalau pakai Quark ini, jadi kita akan buat library yang isinya kit. Nah, dalam library ini kita ada apa aja? First name, last name, berapa identifier lain-lainnya. Kita punya default value. Nah, ini kita punya my function. Ntar kita tinggal ini country sama dengan
Norway. Terus print I am from, nama country-nya apa? Ini dia ada Sweden, India, terus kalau misalnya kosong dia akan isi Norway terus Brazil. Terus kalau ini apa nih? Error. Error. Kita punya function food. Kok tadi nggak error? Karena functionnya ini dia dua dua nama functionnya ini berbeda. Dia nama ini dia berbeda. Ini function food untuk setiap X, setiap objek di dalam food, print. Ini kita punya list, kita punya apa? Ya, list apple, banana, cherry. Nah, functionnya ini dia ubah jadi fruit. Jadi keluar semua nih. Terus return value. Nah, ini kita return value apa? Jadi return, kita punya my function. Kita define my function adalah X. Nah, kita keluarin function kita, dimana yang pertama itu 3, terus yang kedua itu 5, yang ketiga itu 9. Ini nanti 3 kali 5, 15. 5 kali 5, 25. 95, 45. Nah, ini function ini kalau misalnya kita mau define my function tapi kosong ini pas. Recursion, recursion. Ini recursion ini sebenarnya ini ah, satu prinsipal di programming ini, mana dia gimana caranya untuk biar dia stop dari perpetual looping. Ini besok deh kita bahas. Cuma kita ini lagi lebih. Nah, ini lambda ini array, array. Nah, ini sebenarnya ini uh, function lambda array ini bisa kita bahas hari Jumat. Kok Jumat? Kenapa? Karena sebenarnya materi untuk yang minggu ini kan udah selesai semua. Ini kita cek mana aja sih. Aku lihat juga di sini yang kita belum bahas, tapi kira-kira akan penting. Class object, inheritance, inheritor. Baru nanti kita akan masuk modul. Aku ngambil cek lagi recording kemarin.
pakai JSON ini perlu nggak? Jadi JSON itu salah satu format kita untuk nge-save apa list. Jadi bentuknya tuh dia kayak hasilnya kayak form. Ini bisa di name John 30 City New York. Nanti kita kayak yang sebelum-sebelumnya kita mau tarik satu value, kita tinggal import, nanti tinggal print file. Kita load JSON-nya, terus ambil age-nya, ambil itu. Ini penting juga sebenarnya. Ini juga. Ini sudah banyak yang penting-penting, tapi belum kita bahas. Kita bahas ini aja. Kenapa? Karena kalau kita mau sampai ke tahap yang kemarin, kita bisa, kemarin, sampai ke tahap yang tadi, kita bisa proses data segala macam, terus kita pakai NumPy, Pandas, kita harus ngerti dulu basic ininya. Jadi sebelum kita masuk ke yang next nih, literasi, internet kan banyak belum. Nah, kita bahas ini karena ini sebenarnya ini lumayan basic, jarang dipakai ya, lumayan jarang juga. Tapi eh, ini sebelum kita nyoba nyetir BMW, kita nyoba nyetir Avanza dulu, sederhana-sederhana. Kalau BMW kan fiturnya banyak, ini mobil biasa dulu. Karena nanti baru kita bisa masuk ke modul ini, ya modul mana kita kayak import import import. Kemarin kita udah lihat nih, tadi ada import import OS, import apa tadi kita lihat import OS, terus NumPy, Pandas. Nah, kalau nanti kita masuk NumPy, udah masuk Pandas, kita harus ngerti juga apakah ini adalah fitur atau kalkulasi yang spesifik dijalankan oleh NumPy, dijalankan oleh Panda, atau ini pakai Python memang kayak gini nih bentuknya. Ini kita sih NumPy Pandas. Matplotlib bisa juga ntar kalau ada extra waktu. Chain learning sih nggak perlu untuk main test. Jadi sampai sini ada pertanyaan dulu. Nanti pertanyaan apa aja, kalau mau apa tanyanya di chat juga boleh, karena oke aman, karena ini biar nanti sepaket. Ini disambung-sambungin belum, nanti kita bridging biar apa, biar nanti nggak tengah-tengah. Kan topik ini lumayan nggak kompleks sih, enggak, tapi ini lumayan banyak aja, karena kita hari ini banyak yang code Python code review sama orang analisis review, yang lumayan lah itu, kalau menurutku bisa untuk ya, ini kalau nanti udah expert bisa begini. Kalau gitu kita selesai 10 menit lebih cepat, apa lah ya, besok karena materinya kalau banyak. Kalau gitu kita tutup aja, kita lanjut lagi hari Jumat, kita akan bahas Python. Ini kita tuntasin sebelum nanti kita masuk ke library, dan mungkin juga masuk ke bab minggu ketiga dikit-dikit, biar nanti kita bisa yang NumPy, Pandas, Plotly, Matplotlib untuk sih. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya, dan sampai ketemu hari Jumat. Terima kasih, Kak. Sama-sama.